Kalau kita ngelihat data-data statistik yang ada ya, itu mengerikan sih. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan 1 dari 3 orang dewasa di Indonesia menderita obesitas. Kayak kelainan ADHD, kemudian ada autism. Apakah itu juga karena dampak makanan juga? Kalau menurut gue pribadi, yes, dan datanya itu jelas. Zaman dulu orang high cholesterol itu nggak apa-apa. Jadi kolesterol adalah konspirasi. What do you think about that? Agree sih. Teman-teman, hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget. Ada profesor kita, Felix Zulhenry. Bukan profesor, bro aja bro. Karena kalau profesor tidak dipanggil profesor, ngamuk dia. Enggak, profesor itu kan gelar akademis sebenarnya. Jadi kalau kita PhD itu sebenarnya doktor. DR, doktor S3 kan. Ya profesor tuh kalau dia udah berkarir di universitas dan segala macam itu dikasih dari universitas sih. Karena gue nggak ngajar sih. Nggak ngajar. Tapi kan ngajar juga. Ngajar cuma kan ya part time. Oh, ya. Bukan full time bukan gitu full ya. Time, yes. Oke. Gimana kabarnya, Bro? Good, very good. Tinggal di mana? Tinggal 50-50. Kaban Jahe, Sumatera Utara, kadang di BSD, ya 50-50. Kenapa suka dengan nutrisi? Karena menurut gue, ya satu mungkin background pendidikan gue ya. Jadi kan gue di food science. Terus yang ngebuat gue itu adalah, karena dari dulu, dari gue ya SMA lah, sampai sekarang ini, gue hampir umur 40. In 20 years, gue gak pernah berubah bentuk badan. Maksudnya gak pernah obesitas, gak pernah itu segala macam. Karena gue ngerti makanan. Tapi begitu gue ngelihat di masyarakat kita, kalau kita ngelihat data-data statistik yang ada ya, itu mengerikan sih. Jadi contohnya gini, 1 dari 3 masyarakat Indonesia itu overweight. Overweight? Yes. Termasuk saya? Udah pasti? Ya. Terus tipe 2 diabetes di Indonesia itu peringkat nomor 1 di ASEAN. Peringkat nomor 5 di dunia. Terus kita ngelihat statistik lagi di mana tipe 2 diabetes di anak meningkat meroket. Terus obesitas di anak juga meroket. Terus penyakit-penyakit kayak autoimmune, eczema dan segala macam. Kayak seakan-akan itu menjadi tren. Padahal it's just murni karena pola makan dan pola hidup. Jadi bagi gue ngelihat mungkin di sekarang ini ada information void, di mana ada gap di situ yang gue bisa ngisi dengan dengan ya edukasi ya. Dengan edukasi. Ya. Oke. Jadi misalnya contoh kayak kelainan ADHD, kemudian ada autism. Apakah itu juga karena dampak makanan juga? Kalau menurut gue pribadi, yes, dan datanya itu jelas. Jadi kan kalau kita ngelihat dari sisi contohnya, kita ngelihat association studies ya. Ini permasalahannya kalau kita gak bisa dapetin causative study. Artinya kita gak bisa tunjukin bahwa karena ini menyebabkan ini. Karena gak ethical. Kita gak mungkin bisa ngerjain itu di manusia kan. Gak mungkin di satu kelompok kita ngasih, kita kasih makan ultra processed, tiba-tiba ngelihat anaknya itu. Nah itu unethical ya. Betul. Jadi kita bisa ngelihat dari sisi association study. Gimana kelompok ibu-ibu yang konsumsi ultra prosesnya tinggi, gimana neuropsychological development pada saat anak-anak dilahirkan. Nah, di situ kelihatan kalau kita ngelihat data-data seperti itu, di mana ultra processed food consumption itu kelihatan sekali naikin resiko anak-anak itu kena contohnya ADHD, autistic spectrum disorder dan segala macam. Jadi itu ada linknya. Ya kita nggak bisa bilang bahwa itu menyebabkan, tapi at least kita tahu resikonya ada. Nah itu tugas kita sebagai orang tua, ya kita harus lebih aware kan. Kita tahu nih resiko ada. Berarti yang dimakan oleh orang tua, itu menular ke anaknya. Ya bukan menular. Jadi kan ya kita, maksudnya itu bukan sesuatu yang aneh ya. Kan kita bisa ngelihat gimana nutrisi yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil itu akan masuk ke anaknya melalui plasenta dan segala macam. Jadi it's not even a huge jump. Jadi ya di situ ada linknya. Jadi ada beberapa studi contohnya kayak gini yang lumayan kontroversial. Aspartame. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi aspartame itu pengganti gula tapi yang kimia. Di kayak contohnya kayak minuman soda. Ya, sakarin itu aspartam bukan? Beda. Sakarin sama aspartame berbeda. Tapi ya kelihatan. Contoh kita ngelihat, ternyata ada association study di mana resiko anak-anak itu naik. Terus kita ngelihat dari ultra processed foods yang population study di mana ibu-ibu hamil itu dalam jumlah yang banyak di studi high consumption ultra processed berhubungan dengan neuropsychological development di anak-anak yang dilahirkan. Wow. Jadi data-data seperti itu banyak dan kita tuh tidak boleh
ignorant. Kita jangan ignorant gitu. Kita ngelihat resiko ini ada, apa yang bisa kita lakuin. Makanya anak-anak sekarang dengan anak-anak mungkin di era yang lahir tahun 65, 70 itu penyakit ini nggak ada. Exactly. Penyakit ini nggak ada. Yes. Nggak ada ADHD lah. Betul. Autism tuh benar-benar baru sekali karena orang tua kita makannya makan lalap-lalapan. Betul. Ya kan? Exactly. Jadi kan ini juga yang kita ngelihat ya. Jadi kan kalau kita ngelihat di sosmed Pak, itu kan pernah lihat ya ada satu bapak-bapak yang interview anak-anak yang di RSCM cuci darah dan segala macam. Nah, ini yang menurut gua kelihatan sekali. Jadi penyakit-penyakit yang tidak seharusnya itu di anak-anak di umur segitu makin kelihatan gitu loh. Itu kan harusnya udah lumayan tua ya, baru kita mungkin karena akumulasi makanan standar kutip sampah itu ya mulai kena di orang-orang tua. Tapi kita sekarang makin lama makin muda. Kita lihat aja umur 20 pada tipe 2 diabetes, hipertensi. Iya, maksudnya getting younger and younger. Jadi apa yang salah di sini? Kalau menurut gue yang paling jelas adalah apa yang kita makan kan. Oke. Berarti kalau medical check up gratis nih dari pemerintah untuk ya medical check up in my opinion sebenarnya kita bisa lakukan itu di rumah sih ya. Oh gitu. Bagi gua medical check up yang paling jelas ya Pak adalah kita berkaca. As simple as kita berkaca setiap pagi. Kita ngelihat apakah perut kita ini buncit. Maju apa enggak? Betul. Itu visceral namanya itu visceral obesity ya. Maksudnya visceral fat, di mana abdominal obesity, perut kita itu buncit, itu melambangkan kondisi metabolik kita. Itu parameter yang bagi gue itu akan menjelaskan 50-70% kondisi kita sih. Begitu perut kita buncit, itu dasarnya kita harus ganti apa yang kita lakuin selama ini. Yeah. Ada nggak orang yang sudah berusaha untuk makan bersih ya, tidak makan ultra processed food, tapi tetap buncit? Ada kalau dia salah komposisinya. Salah komposisinya. Contohnya kalau kita gini, dari sisi kualitas kita udah tahu kita jangan makan yang ultra processed ya. Begitu kita tahu kita hilangin itu, tapi kalau kita makan di mana karbohidrat kita terlalu banyak, nah itu salah satunya yang bikin kita perut buncit. Jadi kan lagi-lagi kita ngelihat data makronya Indonesia. Kita itu konsumsi beras, nasi 120 kilo per orang per tahun. 30 kilo gula, 30 kilo tepung terigu. 180 kilo per orang per tahun. Kita konsumsi daging 10 kilo Pak. Jadi kita makan telur dan ayam itu 8 kilo. Kita makan daging sapi 2 kilo. Pas itu aja. Pas kurban. Jadi kita konsumsi 10 kilo per orang per tahun. Jadi makanya kalau timpang sekali ya. Orang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, sama orang Indonesia yang tinggal di New Zealand atau tinggal di Kanada, tiba-tiba badannya bisa tinggi-tinggi, gede-gede. Wah, betul sekali. Kok beda ya? Yes. Ternyata mereka makan makanannya berbeda. Berbeda di situ. Jadi di situ, dan ini kan kadang kita ada perdebatan ya. Kalau soalnya tinggi badan lah, IQ dan segala macam, dia bilang genetik dan segala macam. Tapi sebenarnya bukan. Jadi ada satu studi yang di Eropa. Mereka tuh membandingkan orang-orang Eropa Utara sama Eropa Selatan. Eropa Selatan lebih pendek ya, Spanyol, Italy itu lebih pendek daripada Eropa Utara. Terus mereka ngelihat dari sisi genetik, mereka gak ketemu link itu loh. Yang mereka ketemuin adalah perbedaan di mana konsumsi protein. Kalau yang Utara itu lebih demen animal protein, exactly. Kalau yang Selatan lebih demen grains, makan pasta. Ya. Jadi kelihatan sekali linknya itu loh. Makanya kuli-kuli makan nasi pendek. Tapi tenaganya gede. Nah, jadi karbohidrat itu untuk apa? Sebagai sumber energi yang instan, which is really itu good. Maksudnya itu emang digunain untuk sumber energi instan. Kerja keras. Cuma untuk pembentukan otot, untuk bangun massa supaya kita lebih tinggi dan segala macam protein. Seberapa berbahaya sih ultra processed food dan gula? Gula dan ultra processed food mana yang lebih berbahaya? Biasanya bakalan sama. Konsumsi ultra processed foods itu kemungkinan besar kita konsumsi bakalan tinggi gula. Oh, termasuk di dalamnya ada gula di situ. Ada gula di situ karena kan bakalan itu udah satu paket ya, karena gula is cheap. Karena gula itu adalah komponen yang murah gitu. Jadi untuk kasih filler, untuk kasih apa segala macam, dari sisi berat, dari sisi volume, it's cheap. Tepung-tepungan itu kan semua enak lagi. Exactly, tinggal kasih perasa, pewarna dan segala macam. Bener. Ya kan? Enak lagi. Bikin orang ketagihan. Gitu. Nah, itu juga ultra processed food itu yang drive kita itu addiction kan. Ketagihan. Jadi kita ngomong lagi sejarah ultra processed foods. Kenapa ultra processed foods itu sekarang jadi merajalela? Jadi dulunya
ini kita bermula dari US ya, karena US itu yang paling dominan, paling berpengaruh. Jadi di US itu semenjak regulasi rokok mereka perketat, perusahaan rokok ini kan luar biasa kaya ya. Yeah. Mereka membeli perusahaan makanan, Mbak. Jadi mereka mentransfer knowledge dan uang ke dalam perusahaan makanan itu, termasuk gimana ngebuat addictive makanan-makanan itu menjadi addictive. Karena rokok itu research yang mereka itu luar biasa kuat, di mana mereka itu ngebuat rokok itu menjadi sangat addictive, campuran rasa inilah dan segala macam. Yaitu mereka transfer knowledge ke perusahaan makanan yang mereka beli. Dari situlah ultra processed foods itu mulai menjadi ya momok sih, di mana orang itu very addicted to it. Okay. So basically makanan ultra processed food yang dibuat actually adalah bisnis. Betul. It's just business. It's just a business. Jadi Betul. tidak ada istilah ya untuk, walaupun kandungannya dibilang ini untuk menyehatkan lah apa segala macam, selama diproses sebetulnya itu tidak baik. Betul. Untuk tubuh kita. In my opinion, yes. Oke. Yeah. Kenapa nggak dilarang? Karena susah ya. Karena kan kita ngomong soal makanan. Yeah. Karena ini masuk ke ranah makanan. Karena intent of use itu sebagai makanan, jadi toleransi itu tinggi di situ. Lain cerita kalau seandainya kita jual sesuatu, contoh kita bilang ini tuh drugs untuk supaya obat-obatan. Betul. Nah, standar yang dipakai akan berbeda ya. Nah, jadi sebenarnya sih di situ. Oke. Tetapi secara riset sudah jelas terbukti bahwa gula dan lain-lain sebagainya itu sebetulnya berbahaya gitu kan ya? Iya, betul sekali. Ini ada satu riset yang di BMJ baru tahun ini sih, awal tahun ini. Ini data dari 10 juta orang, Mbak. Data dari 10 juta orang yang kelihatan sekali semua ultra processed itu terasosiasi dengan semua penyakit-penyakit itu, penyakit-penyakit metabolik yang kita tadi sebutin. Wow. Iya, itu udah undeniable ya. Itu nggak bisa dibantah lagi sih sebenarnya. Oke. Ini saya mau sedikit berdebat. Debat sama profesor nih, pusing nih gua nih. Jadi gini, ada orang yang bilang, "Oh ya, kamu jangan stop gula." Kenapa? Karena your brain needs sugar too gitu. Yes. Otak kamu juga butuh gula. Lu kalau stop gula berarti otaknya juga tidak diberi makan, jadi bego gitu. Nah itu what do you think? Nah itu menarik itu. Nah jadi kita ngomong dulu dari sisi makronutrisi ya Pak. Jadi kan setiap kita makan ada 3 komponen utama yang kita makan, yaitu protein, lemak, dan gula. Hanya ada 2 makronutrisi itu yang disebut sebagai esensial. Artinya harus kita makan, kita nggak bisa dapetin yang dari yang lain. 2 itu apa? Protein dan lemak. Essential amino acids dan essential fatty acids. Kenapa karbohidrat, gula ini tidak dibilang esensial? Karena badan kita itu bisa memproduksi gula dari protein dan lemak. Jadi begitu kita makan protein dan lemak, badan kita itu terutama liver, dia punya bahan baku untuk membuat gula. Jadi sugar itu sebenarnya yang paling tidak penting. Nah, jadi dari sisi kalau kita ngomong soal otak itu butuh gula, ya itu bisa diregulasi oleh badannya kita. Begitu otak butuh, kita pinter lah ya. Betul, badan kita pinter. Badan kita itu luar biasa sekali sih. Luar biasa. Jadi kan begitu kita butuh gula ini, ya mereka itu bisa, badan kita itu liver terutama bisa memproduksi sugar untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Ya. Terus ada lagi nih, ada yang bilang gini. Gula itu sebetulnya nggak apa-apa, asal gula mentah, raw sugar, ya kan? Raw sugar karena kandungan toleransi untuk insulin, apa tuh namanya itu? Insulin resistance gitu ya. Yang penting kalau insulin, glycemic index lah, bla bla bla. Glycemic indexnya berbeda dengan gula putih, gula yang diproses. Jadi gula mentah lebih baik daripada gula putih. Gimana tuh? Bagi gue sih sama aja sih. Sama aja. It's the same. Ya gula sih. Itu harus di limit. Itu betul-betul harus kalau bisa sih dihilangin sih dari makanan ya. Serius ya? Ya, kalau gue pribadi ya Pak, itu gue hilangin gula. Kayak gula pasir itu segala macam itu zero. Kenapa gue hilangin zero? Bisa nggak sih diganti? Iya, ganti pengganti gula. Rasa manis kan betul. Penting bisa gitu. Ganti aja kayak stevia, monk fruit. Nah, katanya gitu. Jangan pakai stevia. Ada lagi yang bilang tuh, jangan pakai stevia. Kenapa? Karena otak kita begitu ada manis, pankreas, insulin kita, dia langsung bekerja. Kenapa? Karena rasa manis itu memerintahkan kepada otak kita untuk insulin resistance lagi. Benar nggak tuh? Salah. Itu salah itu. Posisinya udah salah. Bokis tuh ya.
Karena yang keluarin insulin kita itu di pankreas, ya, bukan di lidah otak. Iya, bukan lidah. Jadi kan begitu kita masuk, gula itu gampang sekali masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi kalau kita makan gula, itu begitu masuk lewat lambung langsung masuk ke usus itu dari usus itu langsung masuk ke dalam pembuluh darah kita. Jadi begitu kita makan gula darah kita tuh bakalan dalam waktu 10 menit itu naik. Jadi itu bukan insulin. manisnya. Bukan manisnya. Karena rasa-rasa manis itu bisa diinduce oleh segala macam. Betul. Ada banyak hal yang bisa bikin lidah jadi kita nggak itu bisa rasa dibohongin manis. ya. Gak Misalnya ini karena manis maka maksudnya organ-organ yang memproduksi insulin kemudian terjadi insulin resisten lah segala macam itu ternyata tidak ya? Enggak. Justru ya gula itu yang menyebabkan semua insulin resisten. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam gula yang menyebabkan glukosanya itu. Glukosanya. Yes, glukos selama itu. tidak ada glukosanya, it's fine. Yes. Glukos itu yang menjadi bukan masalah sih ya, glukos itu loh. Even stevia pun kan ada stevia yang diproses, ada stevia yang mentah kan. Stevia yang asli tuh, yang cair tuh. Ya. Mana yang lebih baik? Harus kita ngelihat prosesnya sih. Itu gue susah ngomong ya, karena kan kita nggak tahu proses itu di belakang gimana. Tapi kalau seandainya komponennya stevia ya, stevia intinya dari daun karena kan dia dari organik lah ya. Yes, yep. Itu oke. Itu oke, in my opinion. Itu tools yang paling bagus ya. Minum kopi pakai stevia, oke. Stevia, monk fruit juga oke. Monk fruit itu kayak lohanko, kan ada yang gitu-gitu aja, yang natural stuff. Oke. Yep. Berarti gula tolong dibuang ya dari rumah ya. Ya, maksudnya literally sih. Literally. Ya kalau saya mau masak juga bisa pakai lohanko itu, pakai stevia juga bisa. Berarti nggak bisa makan karamel lagi dong? Ya gue stay away dari caramel sih. Enak lagi. Iya, exactly. Kenapa enak? Ya itu Pak, karena didesain untuk so tasty. Iya benar. Karena itu didesain untuk enaknya luar biasa. Gue bikin karamel tuh enak. Pakai mentega. Betul, tinggal ya kan? di cook aja gitu. Dimasak. Caramel itu the best, gue tahu. Taruh sedikit garam. Kasih garam. Oh my god. Jadi otak kita harus divorce dengan itu ya. Yes. Oke. Tapi kalau mau makan gini, gue ngerjain coaching program juga ya. Jadi kalau klien-klien mau nanya makanan kayak begitu, ya keep it 1-2 bulan sekali mungkin masih oke lah. Tapi jangan lu makan seminggu sekali. Lu makan sebulan 2 bulan sekali mungkin masih bisa ditoleransi kan. Menarik nih, karena Gen Z itu suka dengan minuman manis kekinian. Yep. Ya minuman manis sekarang kan bener-bener heboh, hype, dan sampai antri-antri. Betul. Dan kalau nggak manis, tetap aja mereka istilahnya kalau nggak manis nggak enak. Betul. Gitu kan? Yep. Nggak ada tuh yang pesen boba, yang penting nggak ada gulanya. Betul. Less sugar. Itu Less kan sugar hanya untuk gimana? mengurangi rasa bersalah doang. Betul, exactly. Itu luar biasa betul. Udah gitu kalau makan misalnya makan cake, enak ini cake, ini nggak terlalu manis. Yes. Bokis itu kan tetap aja manis, udah tepung, ada apa segala macam, ya kan? Betul. Cuma biar nggak merasa bersalah aja. Ini nggak terlalu manis kok, ya kan? Betul. Nah, kalau Gen Z ini gimana nih kondisi kesehatan di masa depan untuk para Gen Z yang habit mereka itu terekspos dengan makanan manis? Nah itu kenapa gue aktif di sosmed ya Pak ya. Itu salah satu concern yang gue lihat. Karena Gen Z ini kalau gue lihat tuh generasi yang menurut gue kasihan. Kenapa? Karena Gen Z ini sudah terekspos dengan makanan-makanan seperti itu dari sejak mereka itu belum lahir loh. Dari mamanya. Kalau gue umur ya in the next few months gue bakal 40. Mamanya gue mungkin pada saat lahiran pas lagi mengandungnya kita berdua, ya mungkin makanan-makanan itu belum terlalu terekspos. Tapi kan makin kesini anak-anak itu dari sebelum lahir aja udah terekspos dengan makanan-makanan ultra processed. Jadi makanya bisa kelihatan sekali progresi penyakit itu makin cepat. Betul. Itu maksudnya ya itu analisa orang-orang gebleknya kita lah ya. Maksudnya kita ngelihat aja kelihatan sekali kan perubahannya itu. Jadi gimana tuh Gen Z itu ya lagi-lagi education. Di sekolah itu harus dikasih tahu. Maksudnya food itu kayak gimana, apa itu sebenarnya nutrisi, apa yang harus kita makan dan segala macam. Itu yang sebenarnya penting sekali ya. Itu harus masuk ke kurikulum sih sebenarnya. Tapi it's good for business lah ya. Exactly, good for business. Bisnis farmasi. Oh ya, you sell, yeah exactly. Maksudnya kan itu kelihatan ya.
Lu jual makanan itu, tiba-tiba you're getting sicker quicker. Ya, you're gonna generate money. Ya, generate money dari rumah sakit. Habis itu setelah sembuh minum lagi. Dan itu bukan sembuh lu ya. Itu nggak sembuh. Iya, itu nggak sembuh. Bener. Itu cuma nutupin borok. Betul. Itu cuma kayak lu cuma nutup aja, tapi Band-aid aja ya. Iya, Band-aid. Tapi kan you know you're not healing yourself. Kalau udah terlanjur obesitas. Ya. Belly beer belly gede. Ada cara nggak untuk sangat mempercepat bisa sekali untuk menurunkan visceral fat? By the way, visceral fat bisa turun nggak? Oh bisa banget, bisa luar biasa bisa. Jadi simpelnya adalah begitu kita udah tahu begitu kita sadar ya we are on the wrong track, langsung aja di rumah itu jangan ada stok makanan itu. Paling simple adalah di pantry sama kulkasnya kita clear semua. Nggak boleh diakses, nggak ada akses ke gula. Betul. Jadi buang semua yang ultra processed, stok aja daging, telur, buah, sayur, udah stok itu aja. Minumnya air putih sama susu 100%. Kalau mau minum susu it's fine, lu beli aja susu yang 100%. Stok itu di rumah. Even susu pun sekarang ada yang pakai gula ya. Oh ya, gula tambahannya kan banyak gitu. Iya. Makanya harus ngelihat yang 100% betul-betul 100% susu. Begitu kita mulai clear itu, badan kita tuh hanya butuh waktu seminggu 2 minggu untuk berasa manfaatnya sih, Pak. Makanya gue bilang human body ya itu amazing sekali sih. Human body kalau seandainya kan gue ngerjain coaching program, gue sendiri sampai kaget. Maksudnya orang-orang yang contohnya ya klien gue itu ada satu yang gula darah puasa 400 Pak. Gila. 400 gula darah puasa. Dalam waktu 4 bulan balik normal jadi 80-90. Cuma dengan mengclear itu kan gula darah 400 itu berarti kondisi sudah dipupuk belasan tahun ya untuk bisa mencapai posisi itu. Tapi hanya dalam waktu 4 bulan lu selesai permasalahan itu. Jadi that's how powerful gila ya. Badannya kita. Tubuh kita emang cerdas sekali ya. Yes. We are underestimating badannya kita. Begitu kita kasih bahan bakar yang benar, kita kasih pola hidup yang benar, lu istirahat yang tepat, lu kasih mikronutrisi tepat, lu olahraga, itu lu bakalan ngelihat sekali perbedaannya itu. Kalau si Joe Rogan itu melakukan yang namanya carnivore diet. What do you think about carnivore diet? Carnivore diet bagi gua sebagai elimination diet ya. Artinya kalau lu makan daging mulu tapi lu hilangin semua ultra process, it's good kan? Karena lu hilangin itu semua. Tapi bagi gua kalau gua pribadi gua ngelihat buah itu sebenarnya ada manfaat juga. Tanaman itu ada manfaat, tapi lu pilih jangan yang terlalu manis. Karena gue ingat sekali dulu gue pernah terlibat, kan gue kerja sebagai scientist di New Zealand ya. Jadi gue pernah terlibat project nutrigenomics. Dia terlibat kecil aja lah. Gue cuma kayak analisa phenolics dan segala macam. Jadi mereka tuh ngerjain clinical trial untuk ekstrak buah. Dan kelihatan sekali fruit itu quite powerful juga. Iya, dari sisi antioksidan dan minerals dan segala macam. Kelihatan sekali di clinical trial itu orang-orang yang dikasih buah yang kayak begini itu performance lebih tinggi lah dari sports performance dan segala macam ya. Jadi bagi gue ngelihat sekali dengan mata gue, ini there's something in it. Jadi tapi makan buah juga ya kita harus milih, jangan yang terlalu manis, jangan lu sugary fruit gitu loh. Cari buah yang ya kayak mangga harum manis, nggak? Itu terlalu manis sih. Terlalu manis. Kalau gue pilih lebih mangga gedong. Oh gitu. Maksudnya mangga yang mangga Thailand tuh kan ada tuh yang setengah matang tapi nggak terlalu manis gitu nggak terlalu manis. Terus makan. Tapi juga nggak asem gitu ya. Betul. Tapi gue pilih sih. Gue sekarang selektif sekali karena kalau kita ngelihat lagi-lagi sejarah fruit breeding, fruit itu di-breed untuk makin lama makin manis. Jadi salah satu yang mereka ngelihat untuk ngehasilin buah jenis cultivar yang baru adalah Brix. Berapa banyak gula yang di situ loh. Jadi di dalam buah ada gula. Ada pasti. Ya. Glucose, fructose itu sama. Pasti sama. Itu sama apa namanya? Sama efeknya. Sama. Oke. Mana yang lebih berbahaya? Gula atau GMO? Nah, GMO juga kita harus kita harus breakdown. Kalau seandainya buah kebanyakan itu bukan GMO sih. Oh, itu bukan GMO. Kebanyakan itu crossbreeding. Crossbreeding artinya mereka itu kawin silang. Nah, kalau yang GMO yang betul-betul GMO yang kalau seandainya kita ngelihat di pasaran dunia ya, corn, jagung, terus soybean. Dia tuh yang Roundup Ready soybean. Karena dia makanan pokok ya. Betul. Terus wheat sih enggak sih. Ya itu lebih kedua itu sih, corn and soybean. Karena kan
kalau kita ngelihat penghasil soybean dan corn salah satu yang terbesar kan di US ya. Jadi mereka itu karena kan itu lahannya gede bener, itu monoculture. Jadi mereka itu untuk matiin hama, matiin gulma, mereka itu semprot namanya Roundup. Ya nama herbisida namanya Roundup. Jadi mereka tuh keluarin jenis-jenis cultivar yang Roundup ready. Artinya rumput di sekitarnya mati, tapi tanaman lu nggak mati. Nah, jadi itulah GMO sebenarnya ya. Tapi kalau buah, kalau orang bilang buah yang GMO yang nggak ada bijinya, sebenarnya bijinya ada, cuma kecil. It's just a tiny seed, jadi lu nggak kelihatan. Jadi sekarang kan bijinya nggak ada, tapi bijinya ada. Karena cuma nggak kelihatan, nggak kelihatan. Aja kayak misalnya anggur tanpa biji, sebetulnya bijinya sebenarnya ada, cuma ya very tiny aja. Oke. Oh ini keren nih. Nah, bergeser ke bagaimana cara kita membuat pola hidup sehat. Yang paling mendasar, hilangkan gula. Betul, gula dan ultra process. Yes. Mungkin mesti dijelasin ultra process itu. Oh iya betul. Apa saja? Oke, ultra process. Jadi kategori ultra process, kita ngomong sejarah sedikit ya. Jadi ultra processed foods ini keluar dari mana? Ini keluar dari research di Brazil. Jadi namanya ada seorang profesor namanya Profesor Carlos Monteiro. Dia tuh dia tuh mengklasifikasi makanan menjadi beberapa kategori berdasarkan seberapa banyak diproses. Jadi ada minimally processed di mana lu cuma potong, terus ada culinary ingredients, ekstrak contoh kayak garam, gula. Processed foods adalah minimally processed, ya kita masak di rumah processed food. Nah, ultra processed ini terjadi kalau kita itu campur bahan-bahan food additives. Bahan-bahan campuran contohnya pewarna lah, pengawet, pengental, emulsifier dan semua food additives yang biasanya yang kita nggak temuin di dalam dapur rumah. Itulah ultra processed. Roti berarti termasuk ultra processed. Exactly. Yes, ultra processed. Karena lu dengan segala jenis bahan campuran itu kan. Ya. Roti adalah tepung, itu gula. Ditambah gula, ditambah bahan-bahan campuran segala macam, lu campur, lu bake. So jadi itu ultra processed food. Nah, kenapa Kebun Evi masuk ke propolis? Propolis ya. Jadi propolis itu ini sedikit background juga cerita. Jadi kan gue lama tinggal di New Zealand ya. Jadi gue balik ke Indonesia itu sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi itu ladang keluarga. Gue ngelihat ada potensi ya, kita coba kembangin dan segala macam ya. Terus gue ngelihat kayaknya belum ada tempat wisata ataupun whatever yang bisa tunjukin secara scientific, secara wisata dan segala macam produk-produk lebah gitu loh. Jadi kita mulai ke agrowisata, edutourism dan segala macam. Jadi gue itu terinspirasi sama New Zealand. New Zealand itu a very very tiny country, tapi semua dan New Zealand ini menariknya adalah dia negara maju tapi dia agriculture dan horticulture based. Jarang. Betul. Kenapa produk-produk New Zealand yang begitu jauh dari dunia tapi mereka tuh command premium price? Yaitu dari sisi scientific lah, dari sisi research dan segala macam. Dan gue terinspirasi di New Zealand itu kan Manuka honey ya. Jadi kan terkenal sekali dan segala macam. Jadi gue ngeliat kayaknya bolehlah kita coba perlebahan aja lah. Kebetulan suasananya cocok dan segala macam. We'll try that. Daerah sana apa dingin? Dingin sih, dingin. Oke. Jadi ya di situ kita mulai. Dan kebetulan propolis itu kan berbeda dari honey. Kenapa? Karena propolis itu manfaat kesehatannya lebih banyak daripada honey. Karena honey kan predominantly gula sebenarnya, madu. Tapi kalau propolis ini plant bioactives, bioactive compounds-nya yang banyak. Jadi di situ kita mulai ngerjain riset kerjasama dengan Unpad, Fakultas Kedokteran USU juga kita ngerjain riset dan segala macam. Ya. Kan ada banyak nih yang jual propolis. Propolis itu susah nggak sih di produce-nya? Limited sih, very limited ya. Limited ya. Iya, karena kan semua yang produk-produk alam, permasalahan kita dengan produk alam adalah limited supply. Tapi kalau ada satu produk propolis yang bisa dijual sampai ke MLM begitu, yang produksinya banyak tuh gimana caranya? Ya mungkin mereka punya supply sendiri kali ya. Supply-nya ya. Mereka udah mungkin punya channel dan supply. Punya channelnya, oke. Tapi actually limited sih. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Nah, propolis produksi sendiri di Produksi sana? sendiri kita, ya. Wow. Yes. Wow. Berarti udah pasti asli ya? Oh iya dong. Udah pasti asli ya? Dong. Wah, asik. Mama saya itu fanatik banget dengan propolis. Oh yes. Jadi mama saya apapun propolis. Yes. Sakit kepala,
Propolis, tapi bener manjur sih. Emang manjur sih. Emang manjur karena sih dia, asli. Antioksidan sama anti-inflamasi. Jadi itu two powerful combination sih sebenarnya. Antioksidan dan anti-inflammatory. Kalau tiap hari minum bahaya nggak? Justru malah bagus ya. Malah bagus. Ya kalau gue sih gue hajar terus. Hajar terus. Oh iya dong. Berapa tetes minimal? Kalau produknya kita sih, kalau gue pribadi 5 sampai 7 tetes lah. 5 tetes. 5 sampai 7 tetes. Harus pakai air hangat? Enggak, gue sih langsung kalau di gue. Oh langsung? Ya, bisa. Wah gile. Oh, ini hardcore ya. Hardcore. Kalau gue sih pakai di air bisa. hangat, Ya. air hangat tetes, abis itu minum. Bisa juga. Atau itu tambah madu. Kalau mama saya campur madu. Oh, I see. Gitu. Tapi nggak usah ya. Sebenarnya nggak usah sih. Nggak usah langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Nah, manfaat propolis apa? Yaitu antioksidan, anti-inflamasi. Yep. Anti-inflamasi. Ya, jadi yang dua yang paling jelas ya dari semua riset yang kita kerjain. Ini kemarin kita baru selesai riset dengan Dr. Stephen Tandian, spesialis bedah saraf. Jadi kita nyoba di tikus-tikus, ini animal models yang stroke model. Di mana tikus Stroke itu model? ya stroke model, di induce stroke. Gimana caranya? Ada Tikus caranya bisa? sih. Ada caranya. Ada Dia caranya. stroke. Iya, dibikin stroke di mana di otaknya itu dijepit gitu. Oh. Dijepit sama disuntik. Jadi dia stroke di situ. Maksudnya hasilnya itu amazing sekali. Sampai kita itu wah, gila, Jadi mantap stroke bener itu. pakai propolis. Ya, jadi dia tuh maintain motoric function. Oh. Dia itu jaga, dia tuh gak deteriorasi jauh. Kan kalau Hmm. stroke pasti ada deteriorasi lah ya, pasti drop itu. Cuma propolis itu maintain dia tuh gak sampai dropnya itu jauh. Dari sisi mana? Ya dari sisi antioksidan sama antiinflamasi. Karena begitu stroke itu yang paling tinggi adalah peradangan. Karena kan dia meradang di situ ya, rusak sel di situ. Peradang terus oksidasi tinggi. Jadi disitulah antioksidan dan inflammatory itu membantu sekali. Oke, Ya, oke. antiinflamasi. Jadi untuk memperbaiki sel-sel ya. Betul, ya. Untuk orang tua juga bagus berarti. Oh bagus, dari anak kecil sampai lansia sih. Anak kecil minimum Setahun 2 tahun lah. setahun 2 tahun Ya. udah bisa. Yap. Boleh Ya. nih, anak gua nih. Iya. Termasuk Iya mantap sih. Dan itu bantu sekali untuk jaga daya tahan tubuh Pak. Jadi kan sekarang ini kan semua pada batuk pilek ya. Kayak sebulan sekali batuk pilek. Iya. Sebulan Benar, sekali. benar, Dan benar. itu ngebantu sekali sih. Very very helpful. Keren. Iya, jadi propolis itu dapatnya dari mana? Dari resin tanaman. Jadi kan lebah itu dia keluar, Keluar. dia ngambil nektar, dia ngambil pollen. Nektar itu sumber karbohidrat yaitu gula-gulaan. Pollen itu sumber proteinnya dia. Oke. Terus yang satu lagi dia ambil adalah propolis. Propolis itu resin tanaman, getah tanaman. Getah tanaman. Jadi dia ngambil getah tanaman itu untuk tutupin celah-celah udara yang ada di sarangnya. Oke. Jadi kayak kita bangun gitu loh kan. Kalau misalnya rumah itu kan jangan ada bolong kan dingin ya. Iya. Lembab air. Nah, jadi dia tutupin di situ. Oke, itu yang di Itu yang kita ekstrak tuh. ya itu yang kita panen dan kita ekstrak. Oke, Ya. oke. Berapa harga satu Kalau yang produk Botol. kita 150.000 10 mili. 10 mili 150.000. 150.000. Habis berapa lama tuh kalau ditetes? Mungkin 2-3 minggu kali ya. 2-3 minggu. Ya. Oke. Dicampur dengan apa akan ada manfaat nggak? Enggak sih, kalau Nggak. gue sih gue langsung aja Langsung sih. minum. Sebagai suplemen aja gue. Sebagai suplemen. Ya. Menggantikan suplemen lain nggak? Enggak, tidak. Nggak. Enggak. Dia- Dia khusus untuk apa? Dari sisi antioksidan, antiinflamasi, sama sedikit jaga daya tahan tubuh. Tapi kayak suplemen yang lain, contoh kayak vitamin D itu penting. Kalau ini yang gue konsumsi ya, vitamin D, propolis, fish oil, magnesium, zinc, sama B complex. Itu 6 yang gue rutin konsumsi sih. Jadi kalau sekarang industri bisnis propolis bagus, laku nggak? Lumayan sih. Lumayan. Ya lumayan. Jadi lah. TikTok Lumayan. Live efek nggak tuh jualan? Oh bagi gue lumayan sih. Hah? Lumayan? Lumayan. TikTok Live, Instagram itu kan lebih ke exposure ya. Aha. Jadi for me TikTok Live dan Instagram Live itu untuk exposure aja sih. Just putting yourself out there. Kalau debat-debat itu untuk ini Debat-debat ya? itu pansos Untuk lah. Pansos. Debat-debat itu tetap pansos lah. Tapi ya Debat-debat yang paling berat dengan siapa? gak ada yang berat sih ya. Menurut gue sih. Maksudnya yang bertolak belakang dengan your belief system begitu. Kalau dicari yang bertolak belakang, semua yang perdebatan pasti bertolak belakang ya. Tapi begitu kita keluar dari perdebatan itu, sebenarnya lebih banyak common grounds. Cuma kan karena begitu kita harus di podcast Di ya. podcast. Kalau semua setuju apa yang mau didebatin, Iya, benar. siapa yang mau nonton? Jadi teman gitu ya. Siapa yang mau nonton? Kontroversinya nggak ada ya. Tapi kalau seandainya kita ngelihat, ya sebenarnya perdebatan clash itu cuma nitty-gritty aja sih. Sebenarnya intinya sama, cuma mungkin kita berbeda dari approach. Jadi mungkin kita ngelihat, kalau gue ngelihat, oke, gue mau isi air ini penuh. Menurut gue ngisinya dari sini.
Mungkin menurut dia ngisiin dari sini, tapi in the end sebenarnya common ground itu lebih banyak sama sih. Karena intinya adalah lu cut ultra processed, itu everybody agrees. Kita tahu kalau kelebihan karbohidrat bikin lu diabetes, everybody agrees. Tapi mungkin perbedaannya adalah ya lu berapa banyak. Menurut gua mungkin gua limit di 3-4 sendok makan. Mungkin menurut lu enggak, gua mau naikin ke 20%. Oke. Nah, jadi kan mungkin di situ aja. Tapi kan kita tahu intinya adalah karbohidrat ya we gotta lower it. Ya kan? Protein, everybody agrees protein itu penting sekali. Ya, sebenarnya lebih banyak common ground daripada differences sih sebenarnya. Ngerti. Yeah. So jadi kalau dari yang kayak sekarang kita temui masyarakat yang dapat edukasi begitu variatif tuh gimana itu ya? Iya, lagi-lagi di sini ya. Maksudnya kan kita kalau menurut gue orangnya itu lebih ke libertarian sih. Bagi gue orang itu boleh ngomong apa aja, tapi kita sebagai konsumen yang harus lebih pintar. We gotta be smart. Karena informasi itu tidak bisa ditutup. Ngerti kan? Orang mau ngebacot apapun, begitu dia put out di sosmed, itu udah for everybody to consume. Betul. Jadi kita tidak mungkin karena lu itu lu nggak boleh ngomong gini. Gak bisa. Orang itu bakalan ngomong, tapi kita sebagai konsumen, ya disitulah kita harus makin pinter. And we cannot blame, lu bikin bingung, gak bisa. Ya kita harus pinter. Sama juga kalau kita membaca informasi, mungkin dulu karena sosmed kan penyebarannya belum terlalu banyak ya. Kita baca di koran dan segala macam. Kita gak bisa bilang, ini salah nih. Ini gua gak it's the same. Cuma eranya mungkin berbeda. Cuma era sekarang adalah sosmed ya lebih cepet aja. Ya karena ada praktisi gym, belief sistemnya carnivore diet. Betul. Dia bilang carnivore diet adalah yang terbaik. Yes. Terus ada yang bilang gula, itu udah jelas lah ya. Itu kan jelas ya. Betul. Jelas karena ada backup researchnya. Tapi yang aneh-aneh gitu kayak telur nggak boleh dicampur, itu gimana sih? Iya, bagi gue ya lagi-lagi ya kita kalau gue ngelihat kita harus mengerti konteks dan kita harus mengerti history. Contoh gini, telur kuning sama telur putih jangan dicampur dan segala macam. Apalagi kalau dicampur bikin lu kena kanker, bikin lu kena diabetes. Diabetes. Terus kita ngelihat, kalau seandainya lu bilang telur kuning dan putih itu dicampur bikin orang diabetes, kita lihat aja data makronya yang tadi kita sebutin. Oh iya. Ya kan kita ngelihat, lu makan 180 kilo gula-gulaan. Lu makan telur itu cuma 8 kilo loh. Dan ayam. Benar. Apakah itu nyambung? Apakah karena lu makan telur dadar lu kena diabetes? Kan enggak. Iya benar. Maksudnya kan kita harus bisa link informasi itu dan kita cerna kan. Begitu kita bisa mencerna, kita ngelihat orang ngomong begini, terus kita ngelihat data selanjutnya. Apakah ini masuk akal atau enggak? Begitu kita bisa masukin dua informasi itu, kita langsung tahu ini bullshit ini. Iya. Dan bisa jadi ada beberapa yang melakukan itu sebetulnya dia mau jualan apa di belakangnya. Ya, maksudnya ya kalau jualan ya from everybody sells ya. Iya jualan oke lah. Betul. Ya, tapi nggak perlu menyampaikan satu fakta atau sesuatu yang abu-abu samar-samar gitu ya. Ya, tapi bagi gue juga susah. Makanya gue bilang gue lumayan libertarian. Everybody is entitled to their own opinion. Maksudnya mereka itu mau ngomong apapun, it's fine. Tapi kita sebagai konsumen yang harus pinter. Kalau air gimana? Ada banyak yang menggadang-gadangkan air alkali. Alkaline water. Dimana pH-nya lebih tinggi ya. Lagi-lagi itu gue 50-50 sih ya. Karena bagi gue kalau seandainya kita minum, badan kita ini bisa mengontrol pH-nya. Badan kita ini kan pH itu dikontrol. Darahnya kita buffer. Artinya kita itu tidak mungkin bisa kecuali kalau kita kena diabetic ketoacidosis yang udah parah, yang penyakit metabolik yang parah, ya itu udah nggak bisa. Itu badan kita udah hilang kemampuan buffernya. Tapi kalau seandainya kita badan kita normal, badan pH shift itu nggak bisa berubah terlalu jauh ya? Iya nggak bisa karena buffer, karena dijaga. Jadi kalau kita minum alkaline water yang sekitar 7, berapa ya? Sekian. Iya begitu masuk ya bakalan di badan kita tuh bakalan masukin pH-nya tuh sesuai dengan darahnya kita. Iya, ada yang jualan alkaline water. Terus dia bilang, tubuh kita harus alkali bla 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 bla. Terus ada yang nanya, Bapak tahu nggak kalau air minum ke dalam usus kita itu asam sekali. Betul. Ya kan, exactly. Usus kita asam sekali. Terus kalau dinormalkan jadi pH 7,
nggak bisa memproses Betul. makanan. Exactly. Nggak bisa, gimana tuh jawabannya? Yeah. Oh, nanti saya tanya dokternya, saya tanya upline saya dulu katanya. Oh, betul, itu make sense karena kan lambungnya kita tuh asam sekali. Asam sekali, pH 3, pH. Iya, lambungnya itu hydrochloric acid. Betul. Itu kalau pernah kerja di lab, gue pernah kebakar itu hydrochloric acid gara-gara salah pencet, kena tangan. Oh, bisa bolong ya. Melepuh loh. Hydrochloric Ya. acid itu bukan acid yang sembarangan. Jadi kan lagi-lagi kita harus pakai logika ya dalam mencerna. Nah, terus ada juga yang profesor yang ini saya nggak tahu apakah masih relevan atau tidak. Ada yang bilang begini, zaman dulu orang high cholesterol itu nggak apa-apa. Yeah. Jadi kolesterol adalah konspirasi. What do you think about that? Agree sih. Gue leaning towards agreement. Oh gitu ya? Ya, karena oke, kita ngomong pembahasan kontroversi kolesterol ini ya. Jadi dulu Pak di tahun 1960-an ini ada sugar industry lobby. Yeah. Jadi industri gula membayar Harvard Medical Researcher untuk tulis research paper yang bilang bahwa gula itu bukan penyebab serangan jantung tapi lemak. Oh. Dan ini ada paper trailnya, wow. paper trail, exactly. Itu dipublish di JAMA Internal Medicine. Itu ada paper trailnya di situ. Terus itu yang nomor satu. Terus yang kedua, ini ada namanya metabolic syndrome parameters. Metabolic syndrome parameters ini dikumpulin dan dibentuk oleh dokter-dokter kardiologis dan internis di US dan UK. Ini yang kalau kita punya metabolic syndrome parameter inilah yang akan menaikkan resiko kita itu kena diabetes, stroke, serangan jantung, gagal liver, gagal ginjal dan segala macam. Okay. Apa-apa aja 5 ini. Nomor 1, perut jangan buncit. Perut buncit ini nomor 1. Itu tanda metabolic problem tuh. Iya, metabolic parameters, metabolic syndrome parameters. Perut kita buncit. Terus yang kedua, gula darah tinggi. Gula darah puasa di atas 100. Yang ketiga, triglyceride tinggi. Trigliserida di atas 150 mg per desiliter. Yang keempat, HDL rendah. Untuk cowok di bawah 40, untuk cewek di bawah 50 mg per desiliter. Yang kelima, hipertensi. Ini 5 metabolic syndrome parameters yang dibentuk oleh kumpulan kardiologis dan internis. Yang gue mau nanya, kenapa di metabolic syndrome parameters ini tidak ada LDL dan tidak ada total cholesterol? Kenapa ini nggak dimasukin ke sini? Karena data yang ada tidak support total cholesterol dan LDL cholesterol ini sebagai parameter yang menentukan. Tapi 5 ini, 5 metabolic syndrome parameters. Jadi bagi gue ya jelas ya, begitu kita link ya cholesterol itu yes and no. Dan ini ada satu lagi studi, mereka itu ngelihat lean mass hyperresponder. Jadi orang-orang yang lean tapi kolesterolnya tinggi, iya exactly. Betul. LDL tinggi, total cholesterol tinggi. Betul. Terus mereka match up dengan orang-orang yang sama, yang kolesterol itu biasa aja. Terus mereka ngelihat penyumbatan di pembuluh darah. Iya. Apakah orang-orang yang kolesterol tinggi tanpa punya metabolic syndrome yang lain, penyumbatan? Nggak ada, sama. Ya ini baru aja, sekitar 2 bulan lalu ya published. Itu control case, maksudnya kelihatan kan. Wow. Yes. Wow. Jadi makan daging kambing sebenarnya nggak apa-apa ya? It's fine. Bagi gue sih daging merah, daging kambing, telur dan segala macam kita konsumsi lagi-lagi 80% kenyang kalau gue bilang. Jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Dulu begitu kita makan ya kira-kira udah kenyang, udah that's it, udah it's fine. Semua itu jangan overeating aja sih. Ya, overeating nggak boleh. Itu aja sih. Ya. Ini menarik banget nih. Luar biasa menarik. Karena kayak kambing hitam banget nih. Betul, kolesterol. Yes. Ya kan? Wah, kolesterol kamu tinggi, bla 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 bla. Wah, kamu berarti akan ada resiko dan lain-lain sebagainya. Yes. Terus gimana cara kita membatasi atau mengetahui level realnya atau function dari LDL dan HDL itu apa sih functionnya? Simple. Kalau LDL itu adalah kenapa orang-orang yang kalau gua lean ya, orang-orang lean namanya lean mass hyperresponder. Kenapa LDL-nya bisa tinggi? Karena dia itu menggunakan lemak sebagai bahan bakar, Pak. LDL sama HDL itu untuk transport. Jadi LDL itu untuk ngebawa ya ada sedikit triglyceride di situ, tapi bawa kolesterol itu untuk ke jaringan kita. HDL itu untuk bawa balik ke liver. Jadi it's just transport system. Oke. Itu cuma transport system loh. Tapi kenapa itu dijadikan sebagai kambing hitam? Ya lagi-lagi ya dimulai dari Enggak, maksudnya permulaan itu. apa yang membuat mereka itu kok jatuhnya ke situ?
Cholesterol karena pada saat mereka itu ngelihat ini autopsy report sih, begitu penyumbatan itu terjadi, mereka tuh buka di situ tinggi kolesterol. Penyumbatan itu tinggi kolesterol. Tapi kolesterol itu ya ini lagi-lagi sering sekali diomongin di sosmed ya. Kolesterol itu dipakai untuk menyembuhkan pembuluh darah itu. Bukan berarti dia yang menyebabkan. Ya, something else yang membuat kenapa kita itu jadi numpuk di situ. Ya. Oke. Ya contohnya simpel aja, diabetes itu paling rusak pembuluh darah kan. Inflamasi. Ya. Dan pembuluh darah itu rusak. Makanya orang-orang yang diabetes kan kakinya kan kadang pembuluh darahnya itu luka sendiri, gak bisa sembuh, akhirnya harus diamputasi dan segala macam kan. Karena sugar itu very damaging. Ya bayangin nggak, itu kelihatan di kulitnya kita, di dalamnya kita itu kita nggak tahu. Lebih gawat lagi. makanya orang bilang diabetes tipe 2 diabetes ya terutama itu adalah the mother of all diseases, induk dari semua penyakit. Karena itu ngerusak bener men. Gula harus dihilangin, minum propolis, inflammatory problem bisa berkurang, hidup bisa sehat. Olahraga. Yes. Iya. Olahraga itu juga salah satu yang paling penting sih. Wow, ini informasi yang luar biasa dan ini sebetulnya di backup oleh research ya. Research, oleh jurnal. Yep. Dan untuk bisa teman-teman memverify itu gimana sih caranya? Sebenarnya gampang sih ya, ke Google Scholar sama PubMed sih. Google Scholar. Jadi kan jadi ada 2 database, database, 2 public databases yang bisa kita akses untuk lihat riset, yaitu Google Scholar sama PubMed. Ya, PUBMED. Oke. PubMed. Ya. Nah itu kalau misalnya mereka nggak confident atau nggak yakin, tapi kan ada banyak riset. Exactly. Betul, banyak sekali. Sama seperti. Dan itu bisa jadi bertolak belakang 100%. Satu riset dengan yang lainnya. Exactly. Betul sekali, 1000% itu bakalan bertolak belakang. Kalau sampelnya beda, yang ini sampelnya udah apa, pasti. ini sampelnya apa, ya konklusinya pasti berbeda. Berbeda, 1000%. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah, gue selalu kayak gini. Gue selalu memperhatikan hasil riset itu dengan observasi kita di kehidupan kita sehari-hari. Kita observasi aja, kita lihat aja yang mana yang menurut lu paling benar, yang paling applicable. Jadi kalau gue ngelihat, oke, apakah gula ini bermasalah atau lemak? Yang jadi yang bikin lu serangan jantung dan segala macam. Ya gue simpel aja, gue ngelihat makanan kita sehari-hari yang paling parah itu apa. Ditambah dengan makro data yang tadi yang gue sebutin itu apa. Begitu kita ngelihat, kita udah langsung tahu, ini nih permasalahannya. Benar. Jadi science itu juga karena dilakukan oleh manusia, penuh dengan conflict of interest. Semua kepentingan ada di situ dan segala macam. Jadi lagi-lagi kita sebagai yang consume. Dan metodenya kan didaktif ya. Mereka betul. Berusaha untuk mencari pembenaran ya. Betul sekali. Jadi kalau orang-orang yang bilang scientific paper itu nggak bias dan segala macam, bull crap. It's all biases, man. Semua itu bias. Cuma itulah tugasnya kita sebagai yang ngebaca untuk tahu. Iya. Ada efek nggak dengan pola pikir kita, dengan mindset, misalnya? Karena dia punya strong minded gitu bahwa rokok itu baik, ya kan? Iya. Pokoknya kakek gua tuh umur sampai 90 tuh sampai 100 tahun ngerokok, mau mati aja masih ngerokok gitu kan, nggak masalah tuh, jalan nggak ada kena stroke, nggak kena apa-apa. Yes. Lu sekarang takut ngerokok, nggak usah pusing. Itu gimana tuh? Nah itu udah bias sekali ya. Itu susah. Jadi ya lagi-lagi kita jangan gunain outlier. Jangan gunain satu data point yang lu lihat, tapi lu mengignore yang lain gitu loh. Bener. Itu outlier itu nggak bener itu. Itu outlier. Ya dia mungkin hoki aja. Ada nggak orang gemuk? Ada orang yang makan banyak tapi nggak bisa gemuk? Ada juga. Tapi bagi gua itu hanya tinggal tunggu waktu. It's just a matter of time. Mungkin karena lu masih muda, badan lu masih bisa handle, masih bisa toleransi kan. Tapi it's just a matter of time. Itu kan tinggal tunggu waktu kalau menurut gua sih ya. Iya. Kalau lu gak gemuk pun perlu buncit bakalan. Iya benar. Look forward lah mengganti gula dengan stevia. Yes. Ya, ini juga gua merasa bersalah nih. Manis ini. Salah mengundang tamu kita hari ini. Langsung merubah mindset nih.
So ada pesan nggak buat teman-teman yang ada di luar sana yang sekarang sedang mengalami degeneratif penyakit, atau mungkin mereka yang perutnya buncit dan susah sekali untuk melepaskan diri dari addiction ini. Ada pesan nggak? Ada. Yang nomor satu adalah teman-teman itu harus ngebuat kita itu lebih susah untuk dapat makanan-makanan seperti itu. Jadi yang paling simpel adalah dimulai dari rumah. Jadi rumah itu kulkas dan pantry. Clear aja makanan-makanan itu. Masukin semua makanan-makanan yang betul-betul minimally processed dan ya telur, daging, ikan, buah, sayur. Udah lu stok itu aja di rumah. Jadi kita bakalan lebih susah kan untuk untuk dapat itu. Itu yang nomor satu. Yang kedua, kita harus sadar sih, karena kan orang selalu berpikiran nggak apa-apa lah, maksudnya hidup ini cuma sekali, lu enjoy aja dan segala macem lah gitu-gitu. Nah bagi gue justru karena hidup kita itu cuma sekali, badan kita cuma satu, ya itu kita harus jaganya bener-bener. Bener. Don't ignore it, maksudnya jangan ignore. Dan yang ketiga, kalau badan lu sakit, lu tidak akan bisa produktif. Itu karena gue udah ngeliat sekali dari keluarga gue juga ya Pak ya. Itu kita setor duit lu, kita setor aset duit yang udah kita kerja setengah mati, lu setor ke rumah sakit, man. Bener. It's just everything is gone sampai betul-betul habis, ya kan? Jadi dengan pemahaman seperti itu kita langsung tahu, yes, ini kesehatan ini nomor satu. Jadi we gotta do it. Begitu kita cut ultra process, kita banyakin protein hewani, kita olahraga, supplementation yang tepat, lu makan buah sedikit, sayur sedikit, it's fine. Udah, badan kita tuh akan menyembuhkan diri kita sendiri. Satu hal yang hari ini saya dapat dari Profesor Felix, Profesor PhD, adalah begini. Kalau kita itu mengerti, you have to study sugar, study kolesterol, study. Ketika kita mengerti, kita bisa mengambil keputusan sendiri. Karena masalahnya kita itu dengerin orang. Betul. You don't do the study. Yes, betul. Betul nggak? Betul sekali. Kita nggak mempelajari, nggak mendalami. Kalau kita ngerti, kayak contohnya denger Ade Rai ngomong, karena dia study, oh gitu toh logiknya. Make sense kan? Oh. Begitu make sense. Oh iya ya. Saya tuh turun berat badan dari hampir 90 kilo ke 80 kilo, 77 kilo dengan intermittent fasting. Intermittent fasting, cuma denger intermittent fasting, udah kita puasa aja, makan terakhir jam berapa, mulai lagi makan jam berapa, udah as simple as that. Nah sekarang ada nambah lagi ilmu gula. Yes. Nah, ilmu gula protein, bisa lebih keren lagi. Iya, protein. Utamain protein hewani, makan serat, olahraga. Yep. Jeroan oke nggak? Jeroan fine. Jeroan jangan kebanyakan lah pokoknya. Iya, jeroan itu anggap aja sebagai protein hewani ya. Jadi kita mix, kita varied. Jadi kita itu nggak terekspos ke satu resiko sih Pak. Betul. Yeah. Dan saya baru nonton di Netflix, ada satu dokumenter tentang gut health. Gut health. Yeah. Jadi ternyata perut kita itu second brain-nya kita. Exactly, betul. Karena syaraf-syaraf kita itu nomor 2, mungkin dia lebih banyak daripada syaraf-syaraf yang ada di otak kita. Yep. Dan orang-orang yang sehat justru yang mikrobiomnya itu bagus, banyak, variatif. Yep. Jadi nggak boleh hanya tertentu gitu. Itu yang menyebabkan craving. Jadi yang craving itu bukan orangnya, tapi mikrobiom yang ada dalam perut kita yang ngasih tunjuk sinyal-sinyal lapar gitu. Nah itu kalau dia sehat ternyata, dan nggak ada orang yang craving makanan sehat, hanya craving gula. Betul sekali. Kok bisa ya kan? Kok bisa gitu ya? Betul. Gitu. Wah, itu pengetahuan tuh, wah luar biasa. Nonton tuh Netflix tuh bagus banget. Jadi kalau mau sehat, bahkan ada orang yang, jadi ada studinya tuh 2 binatang, 2 tikus, satu dikasih mikrobiom yang mikroba yang nggak sehat. Yep. Gendut, kolesterol, dikasih makan yang sama. Ini yang sehat nih, dikasih makan yang sama, yang ini tambah sakit, yang ini sehat-sehat aja. Betul. Nah, terus mikrobiom dia diambil, dipindahin, malah sehat. Sembuh. Yes, exactly. Sembuh. Jadi cuma gut mikroba aja di dalam perut kita itu ternyata luar biasa. Jadi betapa dahsyatnya tubuh kita itu
luar Dan biasa. itu ditentukan oleh dari makanan sih, Dan ya itu kan? ditentukan dari makanan. Betul. Bahkan ada yang sangat menjaga kesehatan tapi sakit-sakitan. Terus dibilang, kamu nggak boleh terlalu menjaga kesehatan. Lu harus once in a while, lu mesti makan yang variasi, yang lu nggak. Jadi saya boleh makan potato chips, ya boleh lah. Tapi jangan banyak, supaya gut-nya kita itu rame gitu loh. Nah itu gue disagree. Rame tuh katanya. Itu di sana. Iya gue tahu. You have to see the ini. Tapi nggak banyak ya, artinya. You mau kan potato chips atau apa? I don't know. Itu menurut saya itu adalah satu pengetahuan. Namanya pengetahuan. Begitu kita mengerti, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat karena we study. Gitu. Karena Jim Rohn kan bilang, if you want to be successful, you have to study success. You want to have more money, you have to study money. Nah ini you want to get healthy, you have to study health. 1000%, 1000%. Thank you Pak for coming. Thank you bro. Wah, thank you. Hari ini saya belajar kesehatan dan teman-teman belajar apa? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.